Risna Tiarika, with me Hirisna. Everybody, di video kali ini kita membahas lagi tentang hal yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa ya. Jadi kita masih membahas terkait ya hal-hal skripsian. So everybody, ketika everybody sekalian misalnya sudah ada di semester akhir dan tiba-tiba diharuskan untuk mengerjakan suatu skripsi atau mencari judul atau menyusun proposal, tetapi sebelumnya, misalnya pada saat kuliah, pribadi sekalian hanya menerima kuliah dari dosen, terus tidak pernah melakukan pekerjaan atau menyusun tugas berkaitan dengan karya ilmiah misalnya, tidak pernah melakukan itu, tiba-tiba sudah di semester tua dan Anda diharuskan untuk mengerjakan skripsi atau menyusun proposal, maka pastinya pribadi sekalian bingung ini mau mulai dari mana ya. Pastinya seperti itu ya. Di beberapa situasi dan kondisi pastinya pribadi akan merasakan hal seperti itu ketika sudah dihadapkan dengan pengerjaan tugas akhir sementara masih bingung apa yang harus dikerjakan, judul aja belum ada, apalagi mau nyusun misalnya, seperti itu ya. So everybody, untuk melatih diri Anda tentang bagaimana sih pengerjaan dari skripsi itu sendiri, tentunya kita harus mencontoh dulu ya. Kita harus melihat-lihat atau mencari referensi terkait seperti apa pengerjaan skripsi, dan tentunya itu kita harus misalnya mencari tugas senior kah atau bertanya ke senior, seperti itu tentunya. So everybody, di video kali ini itu kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sih cara kita mengerjakan skripsi. Maksudnya di sini kita startnya dari nol ya pribadi, bukan misalnya tiba-tiba kita sudah tahu judul dan kita mau mengerjakan menyusun proposalnya seperti itu. Jadi kita misalnya masih dalam kondisi yang tiba-tiba harus udah semester akhir dan diharuskan untuk menyusun tugas akhir atau harus mencari judul, dan kita bingung mau mulai dari mana karena sebelumnya kita tidak pernah mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan karya ilmiah misalnya. Selama kita kuliah misalnya hanya diberikan materi oleh dosen ataupun kita disuruh membuat makalah. Itu pun kalau membuat makalah Anda hanya mencari makalah-makalah yang ada di di internet, yang bukan jurnal misalnya, yang hanya sekedar artikel-artikel biasa misalnya, seperti itu. Dan itu tentu saja bagi pribadi sekalian dia mungkin sebagian kecil ataupun sebagian besar itu akan kesulitan ketika dihadapkan dengan pengerjaan skripsi ini pribadi. So pribadi, untuk pengerjaan skripsi ini kita mulai dari mana sih? Jadi ketika pribadi sudah dihadapkan dengan kondisi pengerjaan skripsi ini, maka hal yang utama yang harus everybody lakukan adalah mulailah melihat atau mencari-cari skripsi dari senior-senior pribadi sekalian. Misalnya Anda masuk perpus, mulailah baca-baca skripsi atau tugas akhir dari senior-senior pribadi sekalian, supaya Anda bisa melihat dan juga melatih diri Anda tentang bagaimana sih pengerjaannya. Walaupun sebenarnya terkait dengan pengerjaan skripsi ini itu sudah ada panduan tersendiri ya di setiap universitas ataupun di setiap fakultas itu sendiri, tetapi kita mau mulai dari mana ketika kita sebagai pemula itu pastinya bingung. Makanya perlu di sini kita melihat dulu karya-karya ilmiah atau tugas-tugas akhir dari senior-senior kita. Jadi di mana kita bisa melihatnya itu tentunya di perpustakaan. Misalnya Anda merasa segan atau merasa sungkan untuk meminta ke senior, ya tentunya jalan yang harus Anda tempuh untuk melihat skripsi-skripsi senior Anda di perpustakaan. Kemudian berikutnya pribadi, misalnya Anda dari melihat skripsi-skripsi kakak tingkat atau senior Anda di perpustakaan, kemudian Anda sudah menentukan suatu judul penelitian, Anda sudah mengonsultasikan ke penasihat akademik, juga ke ketua jurusan, misalnya juga ketua jurusan sudah menyetujui itu dan sudah menentukan pembimbing untuk Anda, dan kemudian misalnya Anda masuk ke tahapan Anda mau menyusun misalnya proposal. Jadi pribadi sekalian misalnya ingin menyusun proposal itu
misalnya pribadi sekalian menemui beberapa kendala dalam penyusunannya, maka jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi kepada pembimbing pribadi sekalian. Boleh juga sih misalnya pribadi sekalian berkonsultasi ke ke kakak tingkat ataupun ke senior-senior Anda, tetapi alangkah lebih baiknya jika pribadi sekalian langsung saja konsultasi ke pembimbing Anda. Jika pembimbing Anda misalnya memiliki waktu lebih dan mau meluangkan waktu untuk mengkonsultasikan tentang hal itu supaya tidak salah-salah Anda mengerjakannya ya. Jadi Anda mengerjakan sesuai dengan yang diarahkan pembimbing seperti itu. Jadi Anda tidak merasa pling-plang. Kalau biasanya kan kita konsultasi sama senior misalnya, ia pasti akan memberikan jalan yang benar kepada Anda. Tapi itu belum tentu sesuai dengan maunya pembimbing. Jadi misalnya selain Anda berkonsultasi ke senior, Anda langsung saja konsultasi ke pembimbing, menanyakan misalnya, biasanya itu yang banyak kita mengalami kesulitan itu terkait dengan metodenya misalnya, atau terkait dengan ketajaman dari pendahuluan yang kalau everybody sekalian merasa misalnya kesusahan dalam hal itu, silakan jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan pembimbing Anda. Jadi kejurusan itu menentukan itu adalah pembimbingan Anda supaya Anda mengkonsultasikan, supaya Anda belajar bagaimana cara menulis karya ilmiah dan supaya Anda diarahkan bagaimana cara menulis karya ilmiah dengan baik dan benar seperti itu. So, jangan sungkan-sungkan ya pribadi. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan bagaimana mengerjakan skripsi ini, lihat-lihat skripsi atau jurnal-jurnal yang mirip dengan penelitian pribadi. Jadi misalnya jangan juga totali Anda bertanya ke pembimbing misalnya semua hal ketika Anda menemukan kesulitan bertanya ke pembimbing, jangan juga seperti itu pribadi. Ketika Anda misalnya menemukan kesulitan dan sudah buntu, sudah tidak ada lagi jalan lain, maka silakan bertanya ke pembimbing. Jangan suka-suka bertanya ke pembimbing jika Anda sudah menemui hal itu. Tapi misalnya kendala yang Anda temukan misalnya masih bisa dicari di beberapa jurnal ataupun di beberapa karya tulis ilmiah atau skripsi-skripsi dari senior Anda ya, Anda mencari dulu bagaimana cara menyelesaikan itu. Jangan langsung tanya pembimbing seperti itu ya pribadi, karena pembimbing juga kan sebenarnya mereka punya banyak urusan lain selain membimbing Anda. Jadi kalau misalnya masih ada jalan untuk mencari tahu sendiri, baik itu melalui jurnal atau apapun itu, maka carilah di jurnal dulu. Jurnal-jurnal seperti apa? Tentunya jurnal-jurnal yang terkait dengan tema penelitian yang Anda angkat. Jadi misalnya Anda mengangkat suatu judul, maka jurnal-jurnal yang Anda cari atau Anda pelajari itu berkaitan dengan judul yang Anda angkat atau yang mirip-mirip seperti itu dengan yang Anda teliti. Kemudian misalnya juga tadi ya terkait dengan berdiskusi dengan senior misalnya, sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian misalnya Anda menemukan kendala yang sering banyak ditemukan oleh mahasiswa, misalnya di metodologi. Anda menemukan banyak kendala di metodologi, maka sebelum bertanya ke pembimbing juga Anda usahakan itu baca banyak tentang buku-buku metodologi ya, seperti itu. Jadi Anda mempelajari beberapa buku metodologi yang ada yang terkait juga dengan penelitian Anda supaya Anda paham gitu. Jadi ketika Anda mengerjakannya, Anda bisa mengerjakannya dengan baik. Selebihnya terkait dengan hal-hal yang misalnya kendala-kendala yang Anda temukan, misalnya sudah cari di mana-mana tapi Anda tidak dapat, ya silakan bertanya ke pembimbing Anda seperti itu ya pribadi. Jadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengerjakan skripsi agar kita tidak menemui banyak kesulitan atau menemui satu jalan buntu di pikiran kita, sehingga kita kadang-kadang kalau ketika kita bingung mau lakukannya bagaimana, mau mulai dari mana, kita itu membiarkan skripsi kita atau proposal kita itu begitu saja, jadi disimpan begitu saja. Butuh waktu yang lama lagi baru kita membukanya. Jadi supaya Anda tidak tertutup jalannya, misalnya Anda sudah berpikir banyak bagaimana caranya tapi Anda belum menemukan tentang bagaimana cara terbaiknya, maka usahakan seperti cara-cara yang saya berikan tadi ya. Jadi Anda melihat dulu dari
skripsi-skripsi senior misalnya, kemudian misalnya ketika Anda sudah menentukan judul dan sebagainya, maka Anda berkonsultasi juga misalnya, atau misalnya Anda mau menyusunnya itu sebelum berkonsultasi, ya lihat-lihat lagi skripsi senior. Tidak masalah Anda melihat skripsi senior berulang kali kok, karena ketika Anda melihat hanya satu kali belum tentu Anda langsung ingat. Jadi kita harus melihat dan baca skripsi senior-senior itu berulang-ulang, dan mencarinya itu bukan hanya satu, tentunya banyak ya, ada banyak, supaya kita bisa menemukan perbandingan di sana, agar ketika kita mengerjakan tugas akhir kita seperti proposal dan skripsi itu, kita memiliki banyak wawasan, sehingga penulisan yang kita buat itu mudah, dan juga kita memiliki banyak referensi tentunya. Jadi ada banyak perbandingan, ada banyak referensi yang kita miliki, dan itu akan tentunya memudahkan kita menulis skripsi. Jadi pikirannya kita itu tidak tiba-tiba terpatok pada satu arah sehingga kita tidak menemukan jalan keluar. Kita menyimpan skripsi kita, entah kapan lagi kita kerjakan seperti itu ya. Jadi carilah cara-cara tadi tentang yang saya jelaskan, mudah-mudahan bisa memberikan jalan terbaik bagi teman-teman sekalian, misalnya yang berpikir bahwasanya skripsi itu sulit. Skripsi itu mudah kok, tergantung pola pikir kita dan tergantung rajin-rajinnya kita bagaimana cara mencari terkait dengan referensi-referensi ataupun terkait dengan jurnal atau skripsi dari senior-senior, supaya membuka wawasan kita, membuka mata kita tentang bagaimana cara mengerjakannya. Saya pribadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mengerjakan skripsi itu, supaya kita tidak menemui suatu titik buntu dalam pemikiran kita, dan kita tetap berlanjut untuk mengerjakannya pribadi. Saya pribadi saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks guys, you have watched my video. Meet again in the next video, and bye bye.